BPJS, khususnya di provinsi kami sebagai satu gambaran. Slide. Ya, ini tadi sudah sedikit dipaparkan. Provinsi kami ini provinsi kepulauan, dan pulaunya setelah dihitung kembali itu ternyata ada 1192 pulau, dengan pulau besar dan pulau yang sudah bernama itu 473. Dari sekian banyak itu hanya ada 43 yang berpenduduk gitu. Jadi semua peserta di sini masih bisa memberikan kontribusi nama gitu, untuk pulau-pulau yang baru. Ya, penduduk kami itu 2012 5,343 juta jiwa. Jadi kami di sini transportasi utama saat ini adalah menggunakan ferry, dan kalau sehari-harinya itu menggunakan pesawat antar kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu mempunyai landasan pesawat ya. Jadi ini provinsi yang mungkin agak unik ya, seperti miniaturnya Indonesia. Poskesdes sekian 235, Posyandu sekian, Polindes, rumah sakit di masing kabupaten sudah tersedia satu. Di sini ada 18 karena ada 3 kabupaten baru yang belum mempunyai rumah sakit, dan 1 rumah sakit provinsi. Nah, ini saya mengulang saja bahwa ini rencana aksi yang kita semua sudah tahu. Saya kira ada 6 rencana aksi. Salah satunya itu adalah pengembangan SDM ya. Ya, ini yang akan kita soroti saat ini. Saya tidak akan membahas ini. SDM, kalau kita bicara SDM itu ada 4 aspek utama yang dibicarakan. Yang pertama itu jumlahnya, yang kedua distribusinya, yang ketiga mutu, dan yang keempat jenis SDM. Saya membaca banyak berita bahwa mengatakan bahwa saat ini yang menjadi masalah utama itu hanya distribusi. Tapi ternyata untuk provinsi-provinsi seperti yang ada di NTT dan mungkin juga sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur, itu bukan hanya distribusi ya, tapi juga jumlah, kualitas dan sebagainya. Ini akan saya gambarkan. Nah, ini sedikit berita itu saya ada lihat di internet. Kita sekarang punya minimal itu sudah ada 85 dokter umum yang berlisensi praktek dokter, yang kalau dibagi per rasio itu sudah sekitar 1:3.000, dan ini dikatakan sudah cukup memadai secara makro. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, ada beberapa ahli membaginya menjadi wilayah-wilayah di Indonesia ini ada 3 kategori ya, dia bagi. Ada kategori barat, tengah, dan timur. Barat itu sudah cukup, semuanya cukup, hanya ada masalah di distribusinya sebagian daerah. Kalau tengah itu sudah rata-rata cukup, jadi rata-ratanya sudah cukup, tapi juga ada sedikit masalah di jumlah dan distribusi. Tapi yang di timur itu hampir semua masih menjadi masalah. Pertama, masalah jumlah belum mencukupi. Kedua, masalah kualitas masih juga bermasalah, dan yang paling berat lagi distribusi gitu. Nah, ini roadmapnya saya kira saya tidak akan bacakan. Saya hanya ingin mengatakan saja bahwa kita sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan semuanya dengan baik detail. Cuma memang masih dalam beberapa aspek masih ada belum titik jelasnya, itu masih belum ada gitu. Walaupun beberapa statement-statement sudah dikemukakan bahwa sudah siap dilaksanakan, sudah sesuai dengan tracknya dan sebagainya. Nah, ini beberapa indikator untuk track 2014 yang saya garis bawahi biru aja. Misalnya contoh di 6, paling sedikit ada 75% peserta puas dengan layanan BPJS. Ini kan bicara tentang aspek mutu ya. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan kesiapan SDM. Saya terus saja, ini 2019 saya kira dia meningkat 85%. Nah, ini yang mau saya sharingkan. Ini kondisi SDM yang ada di NTT. Ini dengan berbagai jenis tenaga kesehatan, mulai dari dokter sampai asisten apoteker dan seterusnya. Nah, untuk dokter umum kita sudah sepakat, bahkan Menteri sudah menggariskan kalau bisa nanti sekarang itu 1:3.000 atau 1:2.500. Berarti tiap 100.000 itu harus ada 40 dokter. Nah, ini kondisi tenaga dokter yang ada di NTT mulai 2008, 9, 10, 11, 12.
itu masih berkisar di angka 11, 12, bahkan pernah sampai 15, dan sekarang 2012 turun lagi ke 11. Dan ini angka-angka yang masih belum tetap karena kita masih sangat bergantung dari tenaga-tenaga PTT. Dan tenaga PTT itu kira-kira dia porsinya 60-70% dari total tenaga yang ada. Nah, seperti kita ketahui tenaga PTT ini kan perputarannya sangat cepat dan tidak bisa dipegang sebagai patokan gitu ya. Karena mereka begitu habis PTT mereka segera pergi lagi. Kita bergantung lagi dari Depkes ada PTT atau tidak. Jadi kalau melihat dari situasi dokter umum saja, itulah sebabnya maka banyak tempat di puskesmas saat ini, dari sekitar 310 puskesmas, itu hampir 40% itu tidak memiliki dokter. Demikian juga dokter spesialis ya. Dokter spesialis itu masih berkisar di angka 1,8 sampai bahkan turun lagi sekarang ke 1,4. Padahal nasional sudah rata-ratanya 6. Nah, ini distribusi dokter spesialis itu kebanyakan ada di kota-kota besar, terutama kota Kupang. Nah, juga demikian dokter gigi. Kita standar kita tetapkan 11, tapi kita di NTT masih 3,2, 3,3, 3,6. Perawat, kalau perawat ini sudah cukup bagus angkanya. Kita sudah mencapai 109. Perawat gigi 9,8 dari 30. Bidan ini sudah 72 dari 100 sampai kondisi terakhir. Ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, apoteker dan seterusnya. Saya kira ini sedikit gambaran. Kalau ini tenaga dokter ahli yang tersedia di rumah sakit yang ada di NTT. Jadi kita punya 18 rumah sakit pemerintah daerah, 1 rumah sakit provinsi, dan ada rumah sakit polisi, rumah sakit tentara, dan rumah sakit angkatan udara. Yang merah-merah ini adalah ketidakadaan tenaga dokter spesialis. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak rumah sakit yang punya dokter spesialis itu 1 atau 2 orang saja, bahkan kebanyakan 1. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang seluruhnya tidak punya dokter spesialis. Jadi ini kondisi terakhir kita. Ini kalau kita perincikan ke angka-angka per kota kabupaten seperti ini, kita lihat bahwa di kota Kupang itu memang paling banyak dokternya dan cukup lengkap, tapi di luar itu masih sangat kurang dan tidak berimbang. Demikian juga ini semua rumah sakit yang ada. Nah, ini kebutuhan real yang kita butuh saat ini. Kita butuh dokter spesialis minimal 222 berdasarkan perhitungan rumah sakit, tapi kita baru tersedia 65 sampai saat ini. Kalau dokter umum kita butuh 1346, sampai saat ini baru ada 570, berarti kita masih kurang 700 sekian. Dokter gigi juga seperti itu, kita masih kurang 211 orang. Nah, ini beberapa statement yang saya coba kutip ya. Ini statement dari Wakil Menteri kita mengatakan bahwa 2014 tetap jalan dan sudah siap, akan tetapi memang dia katakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia itu masih perlu diperkuat lagi. Demikian juga statement dari Direktur PT Askes, sama sudah siap. Tapi ada satu komentar yang berbeda dengan ini. Saya coba kutip. Ini komentar dari legislator ya, dari anggota DPR Komisi 9. Dia mengatakan bahwa persiapan yang sangat matang dan kerjasama seluruh itu sangat penting ya, supaya SJSN ini dia bisa jadi anugerah atau bahkan dia bisa jadi musibah gitu. Nah, ini yang saya kira nanti kita perlu diskusikan di sini. Nah, mari kita diskusikan, sudah siapkah SDM kita? Saya juga tidak bisa menyimpulkan. Kalau keadaan situasi SDM seperti yang ada di NTT itu tetap terjadi sampai 2014, itu ada 2 isu penting yang akan terjadi. Yang pertama, isu pelayanan yang tidak standar karena tidak ada tenaga. Dan yang kedua, isu keadilan. Saya kira ini juga penting. Karena semua masyarakat sudah di cover uangnya sebagai preminya, tapi dia mendapat pelayanan yang berbeda dengan tempat lain yang juga membayar premi yang sama. Terima kasih.